saudara semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami New Joy Community Church. Kami bersyukur kami bisa terus melayani Tuhan, meskipun melalui online, tapi terus kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Amin, saudara. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesempatan buat kita untuk mengagungkan Dia. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita mau menaikkan satu pujian, yaitu dengan segenap hati. Dengan
hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, haleluya, sekarang dan selamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang Tuhan kasih dan saya kasihi. Doa dan harapan saya, kita semua memelihara kesehatan kita dengan lebih baik, dan juga kesehatan rohani kita juga kita jaga. Saudara, pada hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali untuk mengenang akan kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus, anak Allah, Dia rela menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia adalah satu-satunya juru selamat manusia dan juga satu-satunya harapan bagi dunia ini. Pada waktu perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Waktu itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Dia akan mati di salib, dan Dia tahu bahwa salah satu dari muridnya, Judas, itu sudah pergi untuk mengkhianati Dia. Tapi Tuhan Yesus rela untuk menyerahkan nyawanya, untuk mati bagi sahabat-sahabatnya dan juga bagi musuh-musuhnya. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita diingatkan kembali. Seperti Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kita sekarang diberi kesempatan untuk terus bertemu dengan keluarga kita, karena mungkin beberapa dari kita bekerja di rumah. Jadi kita diberi kesempatan untuk mempraktekkan kasih dalam keluarga kita atau di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita harus mengutamakan kasih, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Baik saudara-saudara, kita diingatkan kembali dalam ibadah ini bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Allah mengasihi kita. Ya, mari kita mari kita membaca seruan berbakti kita diambil dari Mazmur 136 ayat pertama. Cuma satu ayat aja kita baca bersama-sama, dan kita baca 2 kali ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami diingatkan bahwa Allah kami itu baik, dan Dia selalu menginginkan yang terbaik untuk kami, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah mati untuk kami supaya kami memiliki hidup yang kekal. Bapa yang di surga, mungkin dari kami anak-anak-Mu di sini menghadapi pergumulan pada saat sekarang ini. Dunia tidak menentu, kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami yang tahu bahwa kami tidak sendirian, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Engkau mengasihi kami, dan Engkau punya rancangan yang indah buat kami semua. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena Engkau juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, dan kami adalah domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang tahu akan segala kebutuhan kami, dan Engkau ingin memberi yang baik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk menyerahkan hidup kami ini untuk fokus kepada Bapa yang di surga, bukan fokus kepada dunia ini dengan segala permasalahannya. Terima kasih hari ini kami diberikan waktu yang tenang untuk kami beribadah, untuk kami belajar memuji Tuhan, dan juga belajar akan firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami terus diingatkan hari ini untuk belajar tahu bahwa Tuhan kami sanggup melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman Tuhan yang Engkau boleh sampaikan, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh Tuhan, menjadi serupa dengan anak-Mu, serupa dengan Tuhan kami Yesus. Berani menghadapi kehidupan ini, karena kami tahu bahwa ini hanya hidup di dunianya sementara. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kami tidak tahu, tapi kami yakin bahwa Tuhan kami akan datang dengan segala kemuliaannya untuk membawa kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan juga yang bersama-sama rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami duduk di bawah kaki-Mu dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita terus diingatkan untuk bersyukur, saudara. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena di saat kita belajar untuk mengucap syukur, kita akan diingatkan akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita belajar mengucap syukur, kita bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup yang kita hadapi. Terutama saat ini, tidak mudah untuk bersyukur, saudara. Tapi biar setiap kita boleh belajar untuk mengucap syukur. Mari bangkit berdiri, kita mau belajar mengucap syukur dengan puji-pujian kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka, rasakan
Saat kau mengucap syukur, sukacita itu akan diberikan kepadamu. Di saat kau diberikan sukacita itu, saudara, sukacita itu akan memberikan kau kekuatan, memberikan kau kesembuhan, dan memberkati kehidupanmu. Amin. Karena Dia, Allah disenangkan, Dia mencurahkan sukacitanya di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Marilah engkau serahkan, saudara, segala bebanmu. Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semuanya pada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan semua itu dengan sukacita yang kekal itu. Amin. Naikkan pujian ini. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu, serahkan pada Yesus. Naikkan pujian ini sama-sama. Mengaminkan pujian ini saat kau menyerahkan semua beban itu di bawah kaki Yesus. Dia yang ganti segala duka menjadi suka. Amin, saudara. Amin. Saat kau payah mencari pertolongan itu kemana-mana, kau tidak akan menemukannya, saudara. Karena pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini mengatakan, sehelai rambutmu pun tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Sedemikian Tuhan memperhatikan kita semua, saudara. Segala kerinduan hatimu, segala keperluanmu, Dia tahu. Amin. Naikkan pujian sama-sama. Tuhan selalu menolongku.
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, saudara. Kau percaya Dia sanggup menolongmu? Berikan lebih sungguh pujian sebagai jeritan hatimu padanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, benar Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau kenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Selamat siang New Joy Community Church, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawan dan saudara-saudara yang juga dikasihi Tuhan Yesus, dan juga pasti saya mengasihi kalian, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Saya akan membacakan satu perikop dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17, dan lalu kita berdoa dan kita akan baca bersama-sama. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya.
ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami mempelajari mukjizat yang ketiga yang kami pelajari dari kitab Matius. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya biarlah kiranya roh-Mu yang kudus itu mengajarkan kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan beberapa kebenaran firman Tuhan yang kami bisa pakai dan yang kami bisa pelajari, bahwa Tuhan itu memikul kelemahan kami dan menanggung penyakit kami. Dan mujizat-Mu itu bukan hanya pada waktu dulu, tetapi sampai saat ini sekarang pun Tuhan masih berkarya dan bekerja, dan juga di kemudian hari sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buah tangannya. Terima kasih Bapa di surga, fokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan saja supaya kami boleh mendapatkan berkat yang Tuhan sedang siapkan untuk dibagikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Saudara-saudara, ini mukjizat yang ketiga. Yang pertama, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang mempunyai sakit kusta. Lalu yang kedua, Tuhan menyembuhkan hamba seorang perwira. Dan hari ini kita akan mempelajari Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah dosa itu memasuki dunia, maka di dalam kehidupan manusia itu banyak sekali konsekuensinya karena dosa. Ya, pertama-tama penyakit, lalu penderitaan, kesedihan, dan yang terakhir itu kematian. Ya, itu semuanya konsekuensi dari dosa, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menghapus dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan keselamatan. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus juga datang untuk menghapus konsekuensi dosa kita, termasuk penyakit, termasuk penderitaan, kesedihan, dan juga kematian? Jawabannya yaitu yes. Ya, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, karena Yesus itu menggenapi apa yang Yesaya dulu pernah tulis di Yesaya 53. Dan di Matius 8 ayat 17 ini, Matius itu menulis bahwa Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lalu apa artinya, saudara-saudara? Yang kita bisa terapkan setelah kita mengerti, kita harus terapkan apa yang kita mengerti supaya kita bisa menjalankan hidup ini dengan iman kepada Yesus. Nah, dari perikop yang singkat ini saya ingin bagi 3. Ya, pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lalu kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan ketiga, Yesus menyembuhkan dalam penggenapan nubuat. Jadi pertama-tama Tuhan Yesus itu menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lihat sekali lagi ayat 14 sampai 15, saudara-saudara. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ini mukjizat yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Mengapa? Karena
Yesus hanya memegang ibu mertua Petrus, lalu dia sembuh, saudara-saudara. Ya, lalu dia sembuh, dia pegang saja tangannya dan demam itu benar-benar hilang. Tidak ada sisa-sisanya lagi, tidak ada lagi masih pusing-pusing sedikit, enggak. Langsung dia sembuh, dia sehat, dan dikatakan apa? Dia langsung melayani Tuhan Yesus. Jadi artinya pada waktu Tuhan Yesus pegang ibu mertua Petrus itu, dia langsung sembuh, lalu dia bangun, dia bikin teh, dia bikin kopi barangkali, saudara. Pokoknya dia melayani Tuhan Yesus, ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara, ini merupakan satu kebenaran yang sangat bagus sekali. Mengapa? Karena artinya pada waktu setiap orang mendapatkan keselamatan, langsung dari keselamatan itu dia ingin melayani Tuhan. Ya, dia ingin melayani Tuhan, dia langsung ingin memberikan yang terbaik dalam hidupnya dengan melayani Tuhan. Sehingga di Efesus 2:8-9 kita mengerti bahwa kita diselamatkan menjadi buatan Allah itu untuk melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya untuk diberikan keselamatan saja, tetapi maksudnya Tuhan Yesus memberikan keselamatan untuk kita supaya kita bisa melayani Dia. Dan ini hanya buatan Tuhan saja, ya. Bukan buatan Toyota, buatan Mitsubishi, buatan Jepang atau Amerika atau China. Ini buatan Tuhan Allah. Membuat satu orang yang berdosa diberikan keselamatan, diampuni dosanya, lalu dipakai sama Tuhan untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara harus bersyukur, ya. Harus bersyukur. Anugerah Tuhan itu begitu besar. Ya, saya coba bacakan dari Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan nanti kalau kita baca terus ke ayat 10 lebih mengerti lagi, di mana Yesus menyelamatkan agar kita dapat melayani. Ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu? Yaitu melayani Tuhan. Pekerjaan yang paling baik dalam dunia ini adalah melayani Tuhan. Ya, saudara melayani dari talenta saudara, saudara melayani dengan datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, saudara melayani berdoa, memberi, bersaksi, banyak sekali melayani Tuhan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaannya. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, itu dikatakan. Jadi mata Allah itu mencari orang-orang yang dia ingin selamatkan, lalu dia pakai hidupnya untuk melayani Dia. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kalau saudara diketemukan oleh Tuhan, diberikan iman, diberikan keselamatan, lalu Tuhan memakai saudara untuk kemuliaannya. Ya, nah itu yang pertama, saudara-saudara. Tuhan menyembuhkan mertua Petrus. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya tertulis seperti ini. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, ya, nggak banyak kata-kata, sepatah kata, Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, ini mengajarkan, ya, bahwa Yesus itu mempunyai otoritas. Ingat, dulu kita pernah belajar bahwa Yesus itu mempunyai otoritas atas alam. Dia pernah menghardik angin badai. Dia mempunyai otoritas atas penyakit. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia mempunyai otoritas atas kematian. Ya, dia sudah kalahkan dengan kebangkitannya. Ya, jadi dengan satu kata saja dia mengusir roh-roh jahat. Ya, jadi tidak ada batasan kuasa Yesus itu.
Tidak ada limit kuasa Yesus itu. Dia bisa menyembuhkan seseorang, dia juga bisa menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya pada waktu mereka itu sakit. Sehingga orang yang sakit semua macam penyakit, saya rasa pasti semua macam penyakit pada malam hari itu dibawa kepada Yesus dan Yesus sembuhkan semuanya. Ya. Tidak ada yang sulit buat Yesus. Persoalan kita, penyakit kita, problem kita, tidak ada yang sulit. Dia bisa mengatasinya. Dia bisa menolong kita, dia bisa menyembuhkan. Ya, dia bisa memberikan kesembuhan rohani juga pada waktu kita sedang sakit rohani. Ya. Nah itu kalau kita membaca dari ayat tersebut, itu ada perbedaan antara penyembuhan penyakit dan pengusiran roh-roh jahat, saudara-saudara. Ya, karena perbedaannya begini. Kalau kesembuhan itu adalah menyembuhkan penyakit fisik, ya. Tetapi ada juga orang yang mempunyai penderitaan rohani, rohaninya belum beres, ya. Rohaninya harus perlu diberesin. Datang kepada Yesus. Masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan, itu belum beres, saudara-saudara. Ya, itu harus datang kepada Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan saudara kekuatan. Ya, tinggal satu kata saja Tuhan Yesus itu bisa mengusir seluruh pengaruh-pengaruh iblis itu yang menjadikan saudara sasaran empuk kalau saudara tidak beriman kepada Dia. Ya, tetapi kalau saudara datang kepada Yesus, Dia akan memberikan saudara kekuatan. Ya, saudara kekuatan. Nah, seringkali saudara-saudara nih kalau kita tidak bisa membedakan ya, kita lagi pilek nih, atau ada orang yang naruh kepala, tangan, tengking supaya iblis keluar. Enggak, kalau pilek ya pilek, saudara-saudara. Ya, kalau penyakit rohani, ada penyakit rohani, kerasukan roh jahat, kerasukan roh jahat. Tapi kalau pilek ya pilek. Ya, jadi ada dua itu, penyembuhan fisik dan juga penyembuhan rohani dan gangguan dari roh-roh jahat. Ya, nah yang berikutnya, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus memegang tangan mertua Petrus itu, lalu ini merupakan satu penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dari pasal 53. Ya, itu 640 tahun yang lalu Nabi Yesaya ini sudah menulis tentang Yesus. Ya, karena itu Matius mengutip kata-kata Nabi Yesaya dari Yesaya 53. Jadi benar ya, kalau kita baca firman Tuhan itu menerangkan firman Tuhan yang lain. Perjanjian lama menunjuk kepada perjanjian baru, mengatakan bahwa itulah yang akan terjadi nanti. Lalu di perjanjian baru orang-orangnya mengatakan orang-orang perjanjian lama yang dulu mereka katakan sekarang terjadi. Ya, kan itu kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berkisar dari firman Tuhan. Ya, karena itu di ayat 17 dikatakan ini untuk memenuhi apa yang diucapkan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini meaningnya, artinya besar, saudara-saudara, ya, dan sangat penting sekali. Karena mengapa? Penyembuhan itu tandanya kerajaan Allah itu sudah datang. Amin, saudara-saudara. Pada waktu Yesus datang ke dalam bumi, ke atas bumi ini, kerajaan Allah itu sudah datang. Amin, saudara-saudara. Ya, belum 100%, tetapi dia sudah datang dengan memberikan atau menunjukkan otoritasnya. Dia sebagai raja, dia mempunyai otoritas atas alam, atas penyakit, atas kematian, dan juga dia sudah menjadi raja di dalam hati saudara. Halo, siapa yang jadi raja di dalam hati saudara?
Hah? Google, Mbak Google? Bukan. Tuhan Yesus. Ya, Mbak Google tahu segala-galanya, tetapi Tuhan Yesus lebih tahu dari Mbak Google. Ya, jadi saudara-saudara, pada waktu Yesus datang, dia memberikan mujizat-mujizat, itu tandanya kerajaan Tuhan sudah ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is here, but not yet. Dalam arti kata, kerajaan Allah itu sudah ada, sudah diberikan pertunjukan-pertunjukannya, ya, lalu sudah ada di dalam hati setiap orang percaya, di mana Yesus itu adalah Raja di dalam hati mereka. Ya. Nah, di Matius 4 ayat 23 ditulis begini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, jadi kerajaan Allah itu sudah ada. Yesus adalah Raja. Ya, dan kerajaan itu sudah datang bersama-sama Dia. Karena itu iblis takut. Ya, iblis takut sama Tuhan Yesus. Ya, dan itu sudah menjadikan tanda di mana kerajaan Allah itu sudah ada di atas muka bumi ini. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Ya, Nabi Yesaya 53 ayat 1 dan 3 dan 4 aja saya baca. Dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus ini boleh dikatakan Raja, tetapi juga Dia adalah hamba yang menderita untuk kita. Dia yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, jadi manusia itu memang sebenarnya punya kelemahan dan juga akibat dosa mempunyai penyakit. Alangkah bersyukurnya bagi orang percaya kalau ada satu oknum yang bisa memikul kelemahan kita dan juga bisa menanggung penyakit kita. Amin, saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya harus efektif di dalam kehidupan orang-orang percaya. Harus efektif. Karena orang benar itu harus berjalan dengan iman. Tanpa iman tidak bisa orang menyenangkan hati Allah. Betul? Kita pernah mempelajarinya, ya. Jadi kalau kita mempunyai iman yang efektif, kita percaya sama Dia, kita percaya Dia telah menanggung dosa kita, menebus dosa kita di kayu salib, dan ada hasilnya atau manfaatnya. Masa iya Tuhan Yesus hanya mati, hanya menanggung dosa? Enggak dong. Ada konsekuensi dosa yang sepertinya itu penyakit, penderitaan, kesedihan, dan kematian itu juga Dia sudah tanggung, saudara-saudara. Dia sudah ambil semuanya itu, Dia taruh di atas pundaknya dan Dia sudah tebus. Jadi, ya, kesembuhan atau mujizat itu bukan aja merupakan satu mujizat, tetapi itu merupakan manfaat dari penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, hasil dari manfaat penebusan Yesus di kayu salib. Dan ini pun sudah dinubuatkan oleh siapa? Oleh Daud, saudara-saudara. Ya, Daud pernah menulis Mazmur 103 ayat 2 sampai 3, ya. Ini kalau dikhotbahkan juga itu sangat bagus sekali karena dia sering menulis sesuatu yang dia tidak sadar, ya, tetapi itu menunjuk atau mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ditulis begini 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang juga menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, penyakitmu. Ya, tapi memang ada pertanyaan di sini. Ya, apakah penyakit kita semuanya akan ditanggung?
Apakah orang Kristen itu tidak bisa sakit? Apakah orang Kristen itu terluput dari penyakit? Nanti ada jawabannya. Tetapi pertama mungkin kita bisa bagi dua, ya. Penebusan itu sekarang sudah dijamin. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia tebus dosa-dosa kita di kayu salib. Kesembuhan itu dijamin. Ya, dijamin. Ya. Orang Kristen bisa sakit. Orang Kristen bisa kena penyakit. Apa yang dimaksudnya dijamin? Pertama-tama kita lihat dulu dah. Kalau dalam penebusan dosa artinya dosa saudara yang lama, yang sekarang, yang nanti. Saudara tidak usah tunggu nanti pada waktu di surga baru diampuni. Enggak. Sekarang ini pada waktu saudara menaruh kepercayaan saudara sama Tuhan Yesus, langsung saudara diampuni sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi pengampunan penebusan itu dijamin sekarang. Ya. Tetapi kesembuhan yang sempurna itu ada orang Kristen yang disembuhkan dari doa, seperti mertua Tuhan Yesus, mertua Petrus, betul? Kalau belum ada, nggak ada kesembuhan. Kesembuhan orang kusta ada. Kesembuhan hamba perwira itu ada. Dan nanti juga yang berikutnya, kesembuhan kita sendiri ada nggak? Ada dong. Ada, tetapi ada nggak orang Kristen yang masih sakit? Ada. Ya. Karena kita masih hidup di dalam pengharapan. Ya. Roma 8 ayat 24-25 ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Jadi ada artinya, saudara. Kita sudah ditebus. Kita bisa disembuhkan. Tetapi kita masih hidup di dalam kelemahan. Ya. Karena itu di ayat 17 itu dia bilang, dia memikul kelemahan kita. Apa artinya, saudara-saudara? Karena kelemahan itu baik buat manusia. Kalau setiap penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara tidak punya kelemahan. Itu sudah yang nanti akan terjadi terakhir. Tetapi sekarang kita masih hidup. Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu hanya menunjukkan otoritas Dia sebagai Tuhan. Tetapi berikutnya selama kita masih hidup, manusia, orang percaya pun masih hidup di dalam kelemahan. Artinya orang Kristen pun masih bisa sakit. Ya. Nanti kemudian hari kita tidak mengenal sakit penyakit lagi. Tetapi selama kita masih hidup, kita masih bisa kena penyakit. Karena itu Paulus mengatakan begini. Dia pernah sakit, Paulus. Dia pernah berdoa. Ya, dia minta supaya disembuhkan. Tetapi akhirnya Paulus menyadari dirinya. Dia tulis di 2 Korintus 12 ayat 9 ditulis begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang digunakan Paulus tentang kelemahan dalam ayat ini. Dalam arti kata, dia sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dilebus oleh Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup, kita bisa masih menanggung kelemahan-kelemahan tubuh manusia ini yang kita bisa mengalami sakit penyakit. Ada yang disembuhkan, ada juga yang tidak disembuhkan. Tetapi itu dianggap oleh Petrus itu merupakan satu kelemahan supaya kita terus
bersandar kepada Tuhan Yesus setiap saat. Dan setiap hari dia pikul saudara. Dia tanggung kelemahan kita setiap hari. Ya. Setiap hari. Jadi selama kita hidup ini, kita hidup di dalam kelemahan. Artinya, setiap orang itu mempunyai kelemahan dan mempunyai keterbatasan yang kita warisi mungkin dari keluarga, yang mungkin kita warisi dari kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak bisa tolak. Nobody perfect, baik secara fisik, secara emosi, atau secara intelektual. Tidak ada dan tidak boleh seseorang pun yang bisa membanggakan dirinya lebih dari orang lain. Tidak boleh. Tuhan paling gak demen. Ya, Tuhan paling tidak demen kalau orang itu sombong. Ingat ini. Kalau saudara sombong, kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saudara. Ya, lebih baik kita mengakui kita mempunyai disability, kita mungkin punya kelemahan penyakit, mempunyai kelemahan di dalam ekonomi, kita mempunyai kekurangan, atau juga banyak sekali saudara-saudara. Tapi dari semuanya itu tidak ada satupun kelemahan yang tidak bisa ditanggung oleh Tuhan. Karena Tuhan senang sekali dengan orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan dan kekuatan. Tuhan sangat tertarik kepada setiap orang yang mengakui dan menyadari keterbatasannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya. Saudara datang kepada dia, pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Saudara kenal sama seorang anak kecil perempuan yang namanya Gracia Epifania? Anak itu buta. Anak itu buta. Tapi kalau dia nyanyi, kalau dia main musik, saudara-saudara, dia menyentuh hati semua orang. Pada waktu orang tuanya tahu dia buta, papanya merasa kecewa, sedih. Dia ingin mempersalahkan Tuhan. Tetapi Gracia ini mengembalikan ayahnya kepada Tuhan. Karena dia mengerti semuanya itu ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Sehingga Gracia dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa menyentuh hati banyak orang. Itu kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus tanggung kelemahan. Dia pikul, dia bawa anak itu ke atas. Saya ada satu cerita, saudara-saudara, sebelum kita tutup. Biasa kalau kita mencari pekerjaan, orang yang interview itu tanya, coba you tell me, saudara, tolong katakan apa kelemahan saudara dan apa kelebihan saudara. Kalau ditanya kelemahan, saudara jangan bilang, oh kelemahan saya ini, saya susah bangun, sama kurang rajin bekerja. Jangan bilang gitu. Saudara pasti ditolak. Ya. Kelemahan artinya pada waktu saudara mencari pekerjaan, kan saya punya penyakit mah. Ya. Harus saudara akan dimengerti oleh bos saudara. Oh, kalau begitu saya tidak bisa berikan pekerjaan yang terlalu berat. Ya, karena saudara punya penyakit mah. Jadi harus diberikan alasan-alasan kelemahan itu yang masuk akal. Ya, jangan memberikan alasan kelemahan itu yang fatal, saudara tidak bisa diterima oleh saudara. Nah ini benar nih ceritanya, cerita benar saudara-saudara. Ya,
Saudara tahu di Amerika tuh ada 99 cent store, ya. Itu store-nya itu kira-kira sudah hampir 1000 macam item dan juga lokasinya juga di mana-mana, ya. Satu hari penemu 99 cent store ini interview seorang anak muda. Bos ini bilang, saya mau buka 99 cent store. Wah, anak muda ini sombongnya. 99 cent? Begitu murah? Oh, salah sir. Saudara, mestinya bos harus bisa buka toko yang jual barang yang mahal-mahal supaya untungnya besar. Nih, yang diinterview bukannya ini ngajarin bosnya, saudara-saudara. Lalu bos itu bilang, enggak, saya mencari kuantiti. Karena itu saya pikir dan saya visikan nanti di kemudian hari store saya itu akan mencakup jutaan orang. Malah untungnya lebih banyak dari apa yang engkau katakan. Lebih baik saya menjual satu barang yang harganya mahal-mahal sekali, ya. Lebih baik dengan rendah hati saya ingin menjual sesuatu yang harganya 99 sen. Jadi ada 2 orang di situ. Yang satu mempunyai kerendahan hati dan mengakui kelemahannya. Yang satu begitu sombong dan mengobral kekuatannya. Siapa yang benar? Pasti orang yang mempunyai kerendahan hati, ya. Orang yang mempunyai kerendahan hati itu disayang sama Tuhan. Dan ini merupakan bagian penting untuk kehidupan orang-orang percaya, ya. Karena pada waktu kita datang kepada Tuhan, merasakan kelemahan kita sebagai orang berdosa, mempunyai banyak kekurangan, dan kalau kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan mengangkat kita seperti apa yang Dia mau. Saudara hari ini mempunyai penyakit, datang kepada Tuhan. Saudara mempunyai kesedihan, saudara datang kepada Tuhan. Jangan diingkari Tuhan. Jangan merasa Tuhan itu tidak mau menolong saudara. Jangan merasa saudara itu kuat, ya. Saudara itu membutuhkan pertolongan. Saudara harus mengerti bahwa di dalam hidup ini, walaupun kita sudah ditebus, kita masih ada pengaruh konsekuensi dosa, yaitu kelemahan-kelemahan kita, penyakit kita masih bisa alami. Dan anjuran saya, datang kepada Yesus, karena Dia berjanji, Dia memikul kelemahan saudara, dan Dia menanggung segala penyakit saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tidak ada yang terlalu berat persoalan di dalam hidup ini kalau kami memberikannya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berkata, biar aku menanggungnya untuk engkau. Ada satu firman yang mengatakan, janji Tuhan, sampai masa tuamu, aku menggendong aku. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ada satu Tuhan yang begitu besar kuasa otoritasnya, tetapi mengajarkan kami begitu rendah hatinya Engkau ingin memelihara orang berdosa seperti kami ini. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami selalu mengenal atas otoritas Tuhan, janji Tuhan untuk selalu memikul kelemahan kami dan menanggung segala sakit penyakit kami. Dan sebentar pada waktu kami masuk ke dalam perjamuan Tuhan, biarlah ada kuasa-Mu
itu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau itu adalah Allah yang baik dan setia adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya ingin saudara mempersiapkan hati dan pikiran saudara. Tuhan sendiri yang mengundang saudara masuk ke dalam perjamuannya. Dia mengasihi kita semua. Saya undang Lisa untuk memimpin kita di dalam lagu penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Salibnya, salibnya. Dimanapun Anda berada, saudara punya roti, punya anggur, mari kita ambil roti bersama-sama dan kita juga ambil anggur dan minum bersama-sama. Firman-Nya begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita kena makannya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan
roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dan kita kenang akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih seluruh apa yang Tuhan janjikan dari perjanjian lama itu digenapi. Di mana Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kami. Dan juga Tuhan Yesus datang untuk memikul kelemahan-kelemahan kami. Karena kami masih hidup di dalam dunia ini. Dan kami masih banyak mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi Tuhan berjanji Engkau yang akan memulihkannya. Dan Engkau akan membuat kelemahan kami itu malah untuk kami boleh bersandar kepada Tuhan, supaya nyata kasih Tuhan itu sempurna di dalam kelemahan-kelemahan kami. Dalam arti kata, kami tidak pernah tidak diampuni oleh Tuhan. Selalu Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Tuhan selalu menolong dalam keadaan kami tidak berdaya. Dan Engkau selalu bersedia. Engkau selalu tepat pada waktunya untuk selalu menolong. Dan Engkau berjanji malah untuk membawa kami terus naik ke atas. Untuk kami boleh melupakan segala kesalahan-kesalahan kami dan kelemahan-kelemahan kami. Tetapi kami menyadari kami ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan juga termasuk penyakit pun Engkau menanggungnya. Tidak ada satu penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya kami boleh selalu mempunyai badan yang sehat, jauh dari sakit penyakit. Dan agar kami boleh selalu berdoa kepada Engkau pada waktu kami merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam tubuh ini, supaya Tuhan bisa jamah kami, lalu kami akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga atas segala otoritas-Mu, atas penyakit, atas dosa, atas alam, atas segala pencobaan Engkau sudah kalahkan. Dan kami ini adalah anak-anak pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah disesat untuk kami semua. Sehingga dari persekutuan itu, satu waktu kami boleh mempunyai badan yang sempurna, tidak lagi bisa berdosa, tidak bisa lagi sakit, tidak bisa lagi menua. Itu janji Tuhan di kitab Wahyu. Dan juga pada waktu kami meminum yang melambangkan darah-Mu, bahwa dosa kami itu sudah dihapus dan sudah bersih, putih seperti salju di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah kebanggaan Tuhan sendiri. Dan kami pun bangga hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat, saudara-saudara. Kita masih terus saja berdoa untuk pemilihan presiden di bulan November. Ya, jangan sia-siakan kesempatan untuk memilih. Biar saudara banyak-banyak sekali merenungkan, berdoa, supaya kita tidak memilih seseorang presiden yang salah. Dan biarlah kiranya Roh Kudus itu memimpin hati kita supaya memilih yang benar, ya. Dan kita mendoakan juga untuk Indonesia, negara asal kita, supaya negara itu terus boleh dilindungi oleh Tuhan dan diberkati, supaya negaranya terus boleh maju. Dan juga terutama untuk COVID-19 ini, biarlah kiranya itu akan diakhiri oleh Tuhan sendiri. Seperti Tuhan menjamah mertua Yesus, mertua Petrus. Satu waktu kami percaya Tuhan juga akan menjamah setiap dari
saintis-saintis itu, researcher itu menemukan vaksin yang berasal dari Tuhan. Sehingga manusia boleh kembali lagi, dikasihi, melayani, dan juga hidup di dalam kebaikan Tuhan setiap hari. Itu harapan kami ya Bapa di surga. Itulah doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu di dalam doa kami ini, dalam doa syafaat kami ingin mendoakan negara Amerika supaya nanti di bulan November Tuhan memberikan seorang presiden yang baik, yang takut kepada Tuhan, yang mempunyai satu pengharapan bahwa hanya dari imannya saja yang bersandar kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan-kelemahannya daripada mengakui kekuatan-kekuatan manusia. Biarlah kami boleh mempunyai seorang presiden yang mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami tidak tahu siapa ya Bapa di surga, tetapi Tuhan sudah menyediakannya dan Tuhan sudah tahu. Karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau memakai kami untuk menjadi alat-Mu memilih presiden yang baik yang akan datang. Kiranya kami orang-orang yang lemah ini, yang bodoh, yang tidak mempunyai pengetahuan, biar Tuhan saja yang boleh berkata-kata dan menuntun tangan kami untuk bisa memilih yang baik. Dan juga Tuhan Yesus, kami akan melihat mujizat yang terjadi, akan kembali lagi di dalam negara ini. Biar kami sebagai anak-anak-Mu melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupannya. Karena Engkau itu adalah Allah yang penuh dengan kemujizatan. Dan juga Bapa di surga, kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, kawan-kawan kami yang masih di sana. Engkau pedulikan mereka satu persatu, berikan mereka pekerjaan, mereka berikan kelimpahan daripada Tuhan, berikan mereka pertolongan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Dan kiranya juga Tuhan berkati Presiden Jokowi dengan seluruh kabinetnya, supaya Presiden Jokowi dijaga oleh Tuhan, supaya presiden ini boleh menjadi satu presiden yang terbaik dari Indonesia, dan Indonesia terus melambung menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anak-anak-Mu yang ada di Amerika dan juga di Indonesia, setiap jemaat-Mu, Engkau berkati mereka satu persatu, peliharakan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup, kita akan masuk ke dalam lagu penutupan dan Lisa akan memimpin kita dalam lagu penutup ini. Benediction. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menutup dengan doa bersama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan selalu ada padamu. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pemberianmu, supaya dilipat gandakan oleh Tuhan, dan juga di dalam kesehatanmu. Dimanapun kau boleh berada, Tuhan menyertai. Amin.